Jadi begini, mengenai Ramadan ya. Ramadan itu melatih kita, ya Allah melatih kita dalam satu bulan Ramadan itu untuk bisa merasakan bagaimana pedihnya jika kita merasakan lapar, haus ya. Sehingga setelah Idul Fitri kita mengeluarkan zakat fitrah ya, kita sebaiknya selanjutnya bisa merasakan bagaimana pedihnya ya jika kita kekurangan makanan ya, sehingga kita harus bisa berbagi. Nah, di Idul Adha kita juga dididik ya, dilatih oleh Allah untuk bisa berkurban ya, dalam arti mengorbankan sebagian harta kita yang kita cintai untuk ya berbagi dengan sesama ya. Allah tidak membutuhkan kurban kita ya, tapi Allah mengajarkan kita, memaksa kita walaupun sunnah, tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan ya untuk dilakukan, karena memang ini sebagai bukti bahwa kita mengorbankan ya harta kita untuk membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada sesama ya, karena tidak semua orang, kita mungkin bisa setiap hari makan daging sapi gitu ya, makan daging domba atau kambing ya, tapi banyak orang yang mau makan daging saja udah luar biasa mahal ya. Nah, dengan kita berkurban kita bisa berbagi ya, juga kita sebagai bukti bahwa kita taat kepada Allah dengan mengorbankan harta yang kita cintai. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ini kan momen waktu dulu itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mendambakan seorang anak karena sudah sepuh sekali ya, usia 80 sekian, tapi masih belum punya keturunan. Setelah dapat keturunan ya, Nabi Ismail ya, makin sayang tuh Nabi Ibrahim ke anaknya, karena ini adalah harta yang terindah dari Allah gitu kan ya. Nah, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memberikan mimpi wahyu ya, dalam mimpinya untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Karena itu sebagai ujian apakah taat atau tidaknya Nabi Ibrahim kepada Allah ya. Ini adalah sebagai suatu yang sangat luar biasa buat kita. Jadi kita juga diuji oleh Allah ini dengan harta yang kita miliki ini gimana ya. Allah uji untuk tiap tahun ya, nggak tiap bulan kan, tiap tahun untuk berkurban. Mau nggak itu? Nabi Ibrahim kan waktu itu langsung mau dan nanya ke Ismail, gimana ini, ada mimpi beberapa kali Allah menugaskanku untuk menyembelih, tapi kan karena soleh ya Nabi Ismail juga nurut ya, dan akhirnya itu hanya sebatas ujian saja ya, jadi tidak jadi disembelihnya kan, karena itu mah Allah ngetes saja gimana keimanan ketaatan Nabi Ibrahim ya. Ini sebagai bukti kepada kita juga, kita harus berkorban dari harta yang kita cintai ya, untuk memaksakan diri walaupun ini sunnah, tapi sebagai bukti kita seperti Nabi Ibrahim taat kepada Allah dengan ya menyembelih harta terindah, kan anak itu harta terindah diibaratkan begitu, walaupun itu hanya sebatas ujian saja, akhirnya diganti dengan binatang ternak yang ya, bisa disembelih gitu ya. Kita pun sama, jadi kita sedang diuji oleh Allah tiap tahun ya, untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk bisa berkurban ya. Untuk apa berkurban? Allah mah tidak butuh kurban kita ya. Untuk kita belajar berbagi ya. Kan berbagi mah bisa kapan aja Ustaz. Iya, bisa kapan saja, silahkan saja, tapi ini yang momen-momen yang memang Allah sunahkan ya. Ya, tiap hari juga silahkan kurban mah, tapi bukan nilai berkurban, itu mah ada nyembelih aja biasa, bagi-bagi aja biasa. Ini mah khusus ibadah berkurban yang Allah sunahkan kepada kita setahun sekali. Nilainya juga pasti akan berbeda ya dengan kita sedekah biasa ya.
nyembelih biasa gitu, kita di hari-hari biasa gitu ya, nyembelih sapi terus dibagiin, ya itu juga berpahala, tapi akan bernilai luar biasa jika pas momennya gitu ya. Kayak kita ulang tahun ini, saya tanggal 5 Juni ulang tahunnya gitu ya, terus kita rayainnya tanggal 28 April ya, silakan aja, bebas kan, tapi girohnya itu beda. Itu kalau kita laksanakan syukurannya itu tanggal 5 Juni begitu. Jadi silakan saja kalau berkurban mah, menyembelih mah, tapi bukan berkurban, karena berkurban mah hanya pada saat Idul Adha ya, ada 4 harinya itu. Jadi kita cari momennya, momen yang terbaik memang setahun sekali ya. Jadi jangan bilang tidak mampu. Kalau saya bilang, tidak mampu, saya mah jangan bilang begitu, karena sama Allah itu dikasih waktu setahun untuk nabung agar bisa berkurban. Kurban bisa di mana saja ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkurban sebagai bukti kita bahwa sudah berkorban dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang namanya berkurban ya, mengorbankan itu ya, itu mengorbankan harta yang sudah kita dapat, maka hadiahnya pun akan luar biasa hadirin. Asli sangat luar biasa. Sok aja rasakan, bagi orang yang sudah berkurban pasti Allah kasih hadiah-hadiah yang luar biasa. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkurban di tahun ini dengan penuh keikhlasan tentunya. Kalau tidak ikhlas maka tidak akan jadi pahala. Ya mudah-mudahan. Bismillah.